Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Engkaulah murabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu syaikona. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Cintaku yang suci padamu murabbi, tak akan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkamu syaikona. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kembali Bu Dinar hadir di acara Gema Ramadan Stepa. Alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga kalian bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di hari ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang berbahagia. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar di tausiah kita kali ini dengan tema manfaat berpuasa bagi kesehatan. Jadi ada manfaatnya nak kita berpuasa untuk kesehatan kita. Nah, apa saja manfaatnya? Telah hadir di studio kita hari ini Ibu Hajah Nurul Afifah. Kita sapa beliau untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah Dinar.
Terima kasih. Alhamdulillah, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah puasa beberapa hari ini lancar, terasa seperti tidak berpuasa Bu Dina. Jadi Nikmat. nggak haus lemas, alhamdulillah ya, nggak ada. Alhamdulillah, itu Iya. adalah salah satu berkah dari Allah ya. Amin, amin. Tidak merasakan haus dan lapar gitu Betul, ya Bu iya. ya, gitu. Karena kita menjalaninya dengan Dengan ikhlas. ikhlas dan tetap bekerja, ternyata tidak terasa. Oh, begitu. Tiba-tiba sudah sore hari. Enggak. Apalagi kita untuk anak-anak ya, kita hari ini belajar bersama ya Bu Haja Nurul ya. Iya, anak-anak maka harus mencontoh Bapak Ibu guru ya, tidak merasakan lemas, kamu juga harus tidak lemas. Tetap semangat. Tetap semangat karena kamu masih betul-betul muda belia. Iya, Gitu, iya. ya. Bu Nurul, hari ini kita akan belajar manfaat berpuasa untuk kesehatan ya Bu Nurul ya. Betul Bu Dinar, ini manfaat berpuasa bagi kesehatan ternyata banyak sekali. Iya. Dan anak-anak mungkin ini akan jadi motivasi bagi mereka kalau ternyata puasa itu ada manfaatnya gitu ya Bu Nurul ya. Betul. Tidak hanya sekedar untuk menahan lapar, menahan haus begitu ya Bu Nurul ya. Betul, ternyata itu bisa mencegah penyakit jantung. Masya Allah. Begini loh Bu Haja Dina, Iya, loh kok iya. bisa Iya. mencegah penyakit jantung itu gimana? Ini saya itu habis apa ya? Ada kejadian, jadi tahu persis diterangkan oleh dokter. Oh jantung di sini sangat banyak apa itu pembuluh darah, urat-urat yang sangat. Jadi Allah tuh luar biasa ya menciptakan. Baru dokter mempelajari. Ternyata penyakit jantung itu ada saat-saat yang tidak boleh makan dan larangan makan banyak sekali. Ternyata Istirahat gitu ya jantungnya. istirahat total jantungnya. Makanannya harus yang ringan-ringan, tidak boleh berlemak, tidak boleh bersantan, bergajeh. Masya Allah. Jadi terus Tidak bekerja terlalu keras gitu tidak jantungnya bekerja maksudnya ya Bu. terlalu keras. Terus Bapak lebih baik berpuasa. Oh bukan Bapak saja ya, Ibu juga lebih baik berpuasa. Jadi untuk mengistirahatkan. Walaupun jantungnya tetap bekerja seperti ini, tetapi urat-urat yang di sekitarnya istirahat dengan berpuasa, tidak bekerja terus. Apa itu ya? Memompa darah. Iya benar. Terus yang dipompa itu darahnya kental karena mengandung santan. Aduh, berbuka dengan kolak. Terus kemudian sayurnya kental. Terus kemudian pakai sate, Opor ayam gitu ya. satenya yang gajih-gajih, opor ayam dan lain-lain itu Bu Dinar. Jadi mencegah penyakit jantung. Iya, Masya Allah berarti satu untuk kesehatannya mencegah penyakit jantung ya Bu Nurul. Terus apalagi Bu Nurul yang kira-kira? kedua diabetes. Masya Allah, ternyata ada apa namanya percobaan atau ingin tahu, kita cek itu loh Bu Haja. Nah itu hasilnya seperti itu. Diabetes untuk berpuasa di tengah hari kok gulanya normal. Iya. Nah, Berikutnya Bu Nurul, apalagi mencegah penyakit apalagi? penyegah penyakit kanker ternyata apa ya? Memompa darah itu jantung tuh lancar, ini lancar sehingga tidak ada benjolan, tidak ada benjolan Bu Haja. Karena lancar sekali toh ini darah. Kan kanker itu katanya kan benjolan, ada benjolan di sini, terus seperti apa itu? Lainnya kanker itu apa Bu Haja? Tumor. Nah itu loh, nah tumor itu tidak ada insya Allah karena darahnya lancar sekali. Ya Allah itu loh mencegah kanker. Masya Allah, kanker itu padahal kan penyakit yang mematikan. Ya, Bu, ya. Kanker itu konon katanya adiknya diabetes. Ya Allah, penyakit kok punya adik, punya kakak. Ya, saya itu, ya itu loh. Apa tumor itu adiknya diabetes. Kanker. Ya Allah, adiknya diabetes. Adiknya diabetes. Ya, adiknya diabetes. Subhanallah, kok punya adik kakak ya? Iya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit amin, itu ya, amin Bu Haja. Kita hanya mempelajari atau membahas saja ya, jangan sampai mengalami ya. Iya. Terus itu yang jelas menurunkan berat badan itu jelas Bu Haja. Biasanya kita sudah minum saat seperti ini sudah beberapa gelas ini, tapi sampai sekarang kita tidak minum sama sekali. Jadi otomatis besok begitu selama 1 bulan berat badan kita turun, kadang-kadang sampai ada yang turun 5 kilo bisa. Itu nanti baju-baju di hari raya kita kelihatan indah karena kita langsing. Begitu ya. Ini anak-anak mungkin juga suka ini kalau menurunkan berat badan ini kan biasanya mereka kan
suka makan apa saja gitu kan. Betul Bu Haja. Kalau tidak bulan Ramadan suka makan mie Indomie apa Betul. kebanyakan gitu kan. Mungkin kalau puasa bisa makan yang lebih bergizi Betul. sehingga nutrisinya yang masuk ke dalam tubuh bisa terjaga, akhirnya bisa stabil berat Betul. badannya gitu ya Bu Haja. Bisa terjaga, bisa teratur, dan jamnya itu tepat. Iya, Kita nggak bisa main-main mau makan jam berapa. Iya. Itu jam imsak gitu. Terus kemudian berbukanya saat adzan maghrib, sudah nggak bisa berkutik apa-apa. Terus kita mau menghabiskan banyak, itu sudah tidak muat kalau sekaligus banyak. benar. Terbatas. Maka bisa menurunkan berat badan. Ini sungguh loh Bu Haja Dinar. Nah, Iya, Nah, benar Bu. kemudian ini menjaga mental. Iya. Mental kita menjadi tenang kalau kita itu berpuasa, karena apa ya, terpengaruh dari dalam urat-urat kita beristirahat, dan kita banyak tidur mesti. Terus itu jiwa kita juga akan Tenang. terjaga, mental Lebih kita tenang. lebih tenang. Itu Iya, Bu Haja. Benar. Ini juga saya rasakan Bu Nurul ya, kalau kita Ramadan, kalau kita puasa, itu kan yang biasanya kita beraktivitas lebih ya kan, kita beraktivitasnya jauh lebih dikurangi. Kita mengaji gitu ya Bu Nurul ya. Jadi kan jiwa kita juga lebih tenang ya, karena kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ya, ini begini loh Bu Haja Dinar, mengaji. Tadi Bu Haja Dinar kan bilang ini pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali. Bayangkan. Di bulan-bulan lain ya dapat pahala, tetapi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sampai 700 kali. Ada Bu Haja, hadisnya itu ada. Masya Allah. Ada, iya. Jadi kita harus berbahagia ya Bu ya, menyambut bulan Ramadan ini. Harus berbahagia. Di situ Allah melipat gandakan amal-amal yang baik. Iya. Sampai 700 apa kita ya. Dan kemudian dosa-dosa kita dihapus insya Allah kalau kita puasanya dengan penuh keimanan, keikhlasan. Itu saja. Masya Allah. Mungkin bisa disampaikan Bu Nurul hadisnya untuk puasa ini Bu Nurul, untuk mendapatkan pahala sampai 700 kali itu, apakah ada hadisnya gitu sehingga anak-anak bisa lebih yakin gitu? Iya Bu Haja Dinar, ini akan saya baca dengan pelan-pelan Bu Haja Dinar. Sebab silakan. apa? Tujuan saya itu mengajar anak itu hadis ini loh. Iya, tujuan benar. saya. Ini hadisnya itu seperti ini loh. Iya. Kullu amalin ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsaliha ila tabai mi'atin illa sauma fa innahu li wa ida azzi bihi yada'u tahwatahu wa ta'amahu qallallahu azza wa jalla min ajali. Masya Allah, Allah nanti akan melipat gandakan sampai 700 kali. Masya Allah. Di bulan-bulan yang tidak Ramadan tidak Bu Haja. Tidak, satu dibalas satu. Nah, iya, benar. Sampai ini benar-benar Allah kasih apa ya? Istilahnya tuh kayak rekening yang harus kita isi banyak-banyak, karena semuanya dilipat gandakan gitu ya. Dan nanti kita ya menjadi suci seperti bayi yang baru lahir nanti di bulan Syawal. Ini masih kita mencari ini, terus berlomba-lomba dalam kebaikan yang itu dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Itu penting Bu Haja. Benar. Silakan dilanjutkan lagi Bu Haja. Terus ini Bu Haja, ada hadis lagi yang menyampaikan bahwa kita itu berbuka puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Masya Allah. Kebahagiaan yang pertama yaitu bahagia ketika kita berbuka. Nah, kita senang. Buka, nah mesti begitu. Apa yang disukai? Nah, kita langsung berbuka senang. Iya. Yang kedua kalinya tidak menyangka kita bertemu dengan Allah. Anak-anak, endi Bu Allah loh. Allah itu gaib Bu Haja, enggak bisa. Saya sampai merinding loh ini. Menurut Allah itu gaib, enggak bisa dilihat tapi Allah menyaksikan kita dan Allah memberi pahala langsung. Nah, itu kita dapat 2 kebahagiaan. Ada hadisnya, jadi Bu Nurul enggak ngarang-ngarang. Kalau sudah menyampaikan ada ayat, ada hadis, nah kita menjadi yakin. Iya, benar. Nah, ini yang harus kita juga ini Bu Nurul, yang kita harus sampaikan ke anak-anak. Biasanya kalau bulan Ramadan
berbuka puasa, bukber gitu kan, buka Iya. bersama, itu kadang anak-anak lebih ke menyambut buka puasanya tuh dengan nongkrong-nongkrong nggak jelas Oh gitu iya, kan. Bunda. Nah, Iya. ya ini kita harus sampaikan ke anak-anak, mungkin ada Betul. nasihat ke Bu Nurul bahwa kita mengisinya harus bagaimana ini bukbernya ini. Tidak Iya. hanya nongkrong nunggu azan maghrib, tapi Betul. harus bagaimana yang lebih bagusnya ini Bu Iya, Nurul. Bu Aja. Ini begini ya, yang saya temui berkali-kali. Iya. Buber itu ternyata loh, itu mengganggu sholat maghrib kita. Mengganggu sekali, ya, mengganggu. Terus kemudian ya buber boleh sajalah buka bersama untuk menyambung silaturahmi. Iya. Saya tidak melarang ya. Itu tapi tolong sholat maghribnya diperhatikan. Kalau anak-anak itu, tapi kalau Tidak bubernya, tidak ditunda-tunda gitu ya Bu betul. Nurul ya. Kalau bubernya itu diadakan di sekolah gitu ya misalnya, enggak pandemi ya, itu sangat teratur sekali. Jadi sebelum berbuka itu diadakan kultum, terus dia menghadap hidangan, dia berdoa dulu, Iya. terus kemudian mengambil kurma dengan 3 jari, terus kemudian minum, terus kemudian kan langsung diajak sholat maghrib. Benar. Nah, baru kemudian kita makan yang berat-berat, yang berkalori. Itu kalau dipimpin oleh guru. Tapi kalau anak-anak bubernya di bakso sana, di Lombok hijau, Lombok merah. Nah ini cara dikira iklan ini nanti ya. Buka bersamanya di Lombok hijau, di mana itu di bakso ya Allah. Lah itu langsung mesti anak-anak makan, terus baru Isya itu selesai dia pulang. Lupa sholat maghrib. Aduh, sholat maghribnya bisa-bisa enggak dilaksanakannya. Ini eman-eman sekali. Iya, Nah, benar ya. maka untuk anak-anak ini saya himbau, kalau kamu mengadakan buber, itu tolong sholat maghribnya juga diperhatikan ya, jangan sampai terganggu. Iya, mungkin bisa Bu Dinar tambahkan ya Oh, Bu Nurul ya, iya. bahwa keberkahan salah satunya di bulan Ramadan itu terletak di waktu menjelang buka puasa, ya kan? Waktu yang paling Ketika mustajab berbuka, iya. ketika kita Oh, iya. ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling istilahnya tuh kayak roket gitu kan, langsung menembus langit Betul, gitu ya Bu aja iya, ya, kalau iya. kita berdoa Betul. sebelum berbuka puasa, kita melakukan hal-hal yang lebih baik, kebaikan sebelum berbuka puasa. Tidak hanya ngobrol-ngobrol, tapi kita isi dengan mengaji, kita isi dengan mendengarkan tausiah gitu ya Bu Nurul ya. Iya. Nanti kita terus berbuka dilihat oleh Allah. Nah, Iya. Terus Allah langsung mengabulkan karena puasa kita Benar. hanya untuk Allah. Benar. Nah, Iya. itu Jadi seperti diingat-ingat ya anak-anak ya gitu. Jadi tidak berbuka puasanya kita bahagia, tapi sebelum berbuka pun kita sudah dilihat sama Allah, kita melakukan hal-hal yang Betul. kebaikan gitu Ini ya. Bu Hajah Dinar, saya bacakan hadisnya yang itu penting sekali ya, dua kebahagiaan itu, yaitu bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Iya. Liso imi farhatani yafrohuhuma ida aftoro farika wa ida lakia robbahu farika bisaumihi. Nah, bisaumihi itu. Nah, puasanya berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah. Itu seperti itu Bu Hajah. Kurang lebihnya hadisnya seperti itu. Enak kan kalau menyampaikan ada hadisnya, itu sudah sabda Nabi. Jadi kita tidak ngarang-ngarang. Iya, yakin ya. Yakin. Seperti Iya, itu. benar. Silakan dilanjutkan lagi. Kira-kira apa lagi ini? Bu Hajah Dinar, ada pun 5 hal yang sangat merusak pahala puasa. Aduh, ini. Masya Allah, jangan sampai kita melakukan gitu ya. Bu Ini Hajah, yang kita bisa mengurangi. satu gibah, kita tidak gibah ya Bu Hajah. Ini pencerahan toh ini. Iya. Nah, ini pencerahan, bukan gibah. Nah, ini kita gemar Ramadan lain. Nah, ini gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain Bu Hajah. Rasani Walaupun gitu ya. itu nyata. Walaupun itu Walaupun nyata. itu Loh, HP-ku itu loh diambil sama Heru. Nah, padahal Heru betul-betul juga ambil HP saya. Nah, itu janganlah. Wes jangan eman-eman puasa kita. Begitu ya, begitu beneran. gibah enggak boleh. Sudah biarlah diambil, ya sudah diambil kok. Nah, ya kalau bisa diminta, tapi jangan dibicarakan pas Ramadan ini. Eman-eman kita dapat lapar belaka. Iya, mengurangi gitu Mengurangi. ya. Mengurangi pahala atau bahkan malah merusak tadi ya. Merusak, Menurut ya. merusak pahala kita. Iya. Kemudian bohong. Bohong. Tidak berpuasa bilang berpuasa. Iya, tadi bilangnya. Iya. Terus dia
lobang nggak taraweh. Bilang saya nggak pernah lobang taraweh, saya terlalu aktif taraweh. Padahal dia sering nggak taraweh. Nah itu kan Iya. bohong. Benar. Lebih baik diam daripada bohong, lebih baik diam Bu aja. Nah, Benar, itu. benar. Ya ini anak-anak yang suka seperti itu kan karena ketakutan gitu kan. Apalagi misalnya kalau di sekolah ada buku apa itu Bu Nurul, agenda Ada ini Ramadan gitu kan. Monitor iya itu. Monitoring Iya. Ramadan itu kalau anak-anak memang Mengisinya dengan bohong-bohongan ya, karena takut sama guru agamanya, Iya. orang tuanya ikut bohong-bohongan sekalian. Benar Sudah tak sekali. tanda tangani saja. Nah, nanti gurumu marah. Nah, orang tuanya ikut bohong, tanda tangan. Enggak, di SMP 4 enggak ada. ada ya benar. Anaknya soleh-solehah ya Bu Amin, Nurul ya. amin. Ya. Enggak ada Iya, insya Allah. alhamdulillah semoga anak-anak mengisi buku Nah. monitoring Ramadannya dengan Iya. jujur ya Bu Nurul ya. Betul. Benar. Terus ini merusak pahala Bu Dinar. Sumpah palsu. Iya. Sumpah palsu ini bahaya. Sumpah Bu Dinar, saya beli sepeda ini harganya 700 atau 1.500.000 bisa. Sumpah Bu Dinar, kenapa terpakai sumpah? Sudah Bu Dinar percaya ndak saya beli sepeda ya nggak usah pakai sumpah lah. Iya. Nah, Kadang untuk meyakinkan itu Oh, betul. iya, nggak Sumpah loh benar saya sudah ngaji juz 1, iya juz betul 2 betul. gitu. Nah, saya sudah ngaji ya itu pakai sumpah Bu Iya. sama wali kelasnya Iya, karena benar. takut. Nah, jangan pakai sumpah anak-anak ya, sumpah palsu jangan. Iya. Nah, terus ini melihat sesuatu dengan syahwat eman-eman ya. Iya. Anak-anak remaja ya hilangkan syahwat tersebut. Nah, Iya benar. kemudian adu domba. Ada ini Adu Bu domba. Nurul, Nah, memang kalau dia di kalangan anak-anak yang masih labil ya gitu suka betul. kesana kesini gitu kan anak-anak. Anak kelas A ngata-ngatain sama kelas B. Nah, kelas B kamu ngata-ngatain sama kelas A. Wah, ini bisa berabe ini. Ya, Iya. iya, adu domba seperti itu, tapi juga seperti enggak di SMP 4 enggak ada. Nggak ada. Iya. Sekali lagi anaknya soleh-solehah ya Bu Amin, Nurul ya. amin. Jadi tadi ada 5 hal yang merusak pahala puasa. ya, Ada gibah, bohong, sumpah palsu, Betul. melihat dengan syahwat Betul. dan adu domba. adu domba. Insya Allah anak-anak kita semua semoga terhindar dari hal-hal ini ya. Amin, Bu Nurul. amin. Nah, maka anak-anak ya, kamu kalau Iya. menyaksikan ini, Iya. Gemar Ramadan ini Bu Hajah Dinar sama Bu Hajah Nurul, Iya. kamu tidak hanya menyaksikan, kamu harus betul-betul bisa mengamalkannya Iya. sehingga pahala kamu penuh lipat 700 kali. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nurul, hari ini sudah belajar banyak kita tentang pahala puasa, Iya Bu Hajah Dinar. manfaat puasa untuk kesehatan ya Bu Nurul Betul, ya. manfaat Sehingga berpuasa bagi kesehatan kita memotivasi ya. mereka Betul. untuk berpuasa, dan kita juga belajar tentang 5 hal yang dapat merusak puasa. Ya Bu Nurul. Merusak Terima pahala kasih puasa. Bu Nurul Iya. atas kehadirannya di studio kita. Sama-sama Bu Insya Allah Hajah. kita bisa belajar lagi di lain kesempatan. Terima kasih sama-sama. Nggih. Jaga puasanya Bu Nurul sampai 30 hari ke depan. Amin. Nggih. Oke anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Kita barusan sudah belajar dengan Bu Hajah Nurul Afifah mengenai manfaat puasa di bulan Ramadan. Semoga tausiah kita yang sedikit ini bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat puasanya. Terima kasih anak-anak, jaga hati kalian, jaga ibadahnya. Ramadan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.